Jadi Bang Chandra ini aslinya orang Batu Tabak Padang Panjang. Pernah nggak waktu anak baru lulus SMP atau SD atau SMP ya ditawarin, kalau masuk SMA ini sekian juta, masuk SMP ini sekian Nah itu juta. sering. Pernah nggak? Sering. Yes, karena anak saya juga kayak gitu ditawarin kayak gitu. Mumpung Dan ketika saya ketemu masyarakat di mana-mana, semua mengiyakan bahwa terjadi praktek itu. Halo bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dafan Mulifa dan di sebelah saya ada Bang Chandra Rahman Syah. dan juga ada Bang Zul di Mulifa Channel. Kita ngobrol-ngobrol sedikit sama Bang Chandra. Ini sulit sekali buat nemuinnya ya, Zul ya. Biasanya beliau itu sibuk sat. Tapi beliau di sini yang patut kita ketahui, beliau ini adalah seorang dari Minangkabau juga ya. Nah itu nih. Jadi Bang Chandra ini aslinya orang Batu Tabak Padang Panjang. Tapi ada campuran lain ya Bang ya? 100%. Tanya. Padang Kota. Padang Kota. Oke, kita nanya langsung aja deh sama Bang Chandra. Bang Zulkifli ini kadang-kadang kita sulit buat dipercaya. Kalau Bang Chandra itu harus dipercaya. Karena jarang sekali dia berdusta ya. Kalau Bang Zul. Bang Chandra di Depok ini, Bang Chandra tinggal di Depok itu sudah berapa tahun? Saya sudah berinteraksi dengan Depok tuh sudah sekitar 25 tahunan. Tapi sejak tahun 90-an saya sudah berinteraksi dengan Depok karena ada tante saya, keluarga saya tinggal di Pondok Tirta Mandala ya. Jadi tahu perkembangan Depok dari tahun 90-an. Tahu dong ya? Yes, ketika juga UI, berarti itu saat satu UI baru mulai pindah ya ke Depok. Nah, tahu lah bagaimana Jalan Tol Iskandar dulu. Dulu kan gabung sama Bogor gitu ya? Wah iya, waktu itu. Jawa Barat lah gitu ya. Oke, kan kita dapat kabar nih, Bang Chandra ini kan orang ring 1 di RI ya? Oh enggak, jadi gini, saya sekarang memang di tim ahli di Dewan Pertimbangan Presiden. Dewan Pertimbangan Presiden. Ya. Kita nggak bisa bilang ring 1 ya, tapi kami menjadi bagian dari tim di Dewan Pertimbangan Presiden. Sebelumnya saya juga di Kemenko Polhukam RI sebagai tim tenaga ahli ya di sana dengan tenaga ahli. Berarti orang yang sudah berpengalaman juga dong tentang bagaimana cara roda pemerintahan ini ya, Zul ya. Betul. Ya, insya Allah kami cukup tahu lah bagaimana bergulirnya roda pemerintahan. Kan saya belum pernah menjadi kepala daerah, belum. Sekarang. Tapi bagian dari pemerintahan saya sudah berpengalaman. Iya, insya Allah. Siap. Ini kan pasti orang sebelum mencapai puncaknya itu tentu ada banyak lika-liku yang dihadapi dari mulai SMP, mungkin dulu pernah bagaimana getirnya, bagaimana titik nadir yang sampai keberhasilan itu sampai kepada sekarang ini gitu kan. Itu kita ceritakan buat memotivasi diaspora kita orang Minangkabau yang ada di rantau ya. Itu dulunya emang terlahir kaya raya nih Bang Chandra atau memang dulu pernah menjalani hidup yang sangat getir gitu. Coba diceritakan sedikit Bang Chandra. Jadi gini, kalau kata orang Minang juga pepatah lama ya, juga di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Memang saya keturunan Minang Sumatera Barat, tapi saya lahir di Jakarta. Keluarga ibu dari Batu Tabak, ayah dari Padang Kota. Kalau bicara hidup waktu terakhir, saya sih ngerasa alhamdulillah keluarga kami berkecukupan karena ayah saya dulu juga kerja di BUMN ya, di Biro Klasifikasi Indonesia. Tapi saat saya kelas 5 SD, ayah saya meninggal. Sehingga disitulah kemudian ada sebuah perubahan yang cukup drastis di keluarga saya, dikarenakan memang ibu saya waktu itu tidak bekerja, jadi hanya bekerja mengelola usaha yang dibuatin ayah saya. Tapi waktu ayah saya meninggal, tidak ada lagi yang kemudian yang bisa membackup, menjalankan roda usahanya keluarga saya. Sehingga setelah ayah saya meninggal ya kita hidup dalam suasana yang cukup berbeda. Jadi saya sebagai anak yatim ya dari kelas 5 SD, di situ sejak itu saya sudah memang bertekad untuk tidak minta uang lagi kepada ibu saya, seperti itu. Walaupun memang ibu berusaha mencarikan apa aja buat kita ya, dengan jual apa, dagang apa, misal ambil baju di Tanah Abang dijual lagi kayak gitu-gitu lah. Tapi saya berusaha untuk tidak minta uang lagi kepada orang tua. Sampai kuliah? Yes, sehingga sejak saya kelas 5 SD itu?
saya udah mulai usaha nih. Dulu misalnya lagi musim Tamiya dulu mobil. Oh iya. Jadi saya beli dinamo mobil Tamiya di Blok M, saya jual lagi ke teman-teman di sekolah kayak gitu. Atau lagi musim dulu kartu-kartu basket NBA kita beli kita jual. Jadi udah mulai usaha tuh, kelas 6. Wah, keadaan yang memaksa saya itu untuk belajar usaha. Hal itu yang kemudian membentuk daya tahan kita ya, daya juang kita melawan sebuah keadaan, untuk kita nggak berserah diri, berpasrah, tetapi kita terus menghadapi sebuah keadaan untuk membuat peluang-peluang itu menjadi sebuah keberhasilan buat yang hal-hal yang kita capai. Oh, luar biasa sekali. Itu titik baliknya di mana kira-kira itu? Jadi setelah waktu saya kuliah pun juga, saya misalnya contoh tuh saya kuliah, saya jalan nih ke Pasar Raya. Saya lihat di sana ada cincin perak, harganya kalau nggak salah di Pasar Raya ya, waktu itu dulu tuh Pasar Raya Padang. 20 tahun lalu, bukan Pasar Raya Blok M. Oh, Blok M. Iya. Itu cincin perak itu harganya bisa hampir sampai 50 ribuan. Kemudian waktu saya jalan-jalan ke Jogja itu cuma 5 ribuan. Perak. 5.000 perak. Perak juga tuh. Cincin perak di kota gede. Akhirnya zaman kuliah, saya sama kawan saya habis pulang kuliah berangkat saya ke Jogja. Ada kawan saya saksinya itu namanya Heru. Kemudian di sana kita beli cincin di kota gede yang 5 ribuan perak. Sampai ini di kampus saya jualin sama teman-teman. Saya terlepas itu, teman mau beli karena kasihan, mau beli karena emang tuh dia butuh cincin itu atau karena bagus, yang penting barang saya dibeli. Dari situ saya bisa jual dengan harga 5 kali lipatnya. Kita kalau ingin menjadi sesuatu yang besar harus kita lakukan dari hal-hal yang kecil gitu. Yes, karena bisnis itu bukan sebuah hal yang bisa langsung kita pelajari dan teorinya ada utuh di kampus, nggak ada, tapi pengalaman juga sangat berpengaruh dalam hal itu. Luar biasa sekali. Nah kemudian ya setelah lulus saya diminta masuk ke beberapa perusahaan. Nah kemudian dan juga waktu itu sama Bu Lili Wahid juga saya diminta ditarik sama beliau. Tapi habis itu saya memutuskan bikin perusahaan sendiri. Apa perusahaannya sekarang? Perusahaan saya itu waktu itu bergerak di bidang trading ya. Jadi kami supplier ke Badan Dunia United Nation PBB. Biasa sekali ini. Dan alhamdulillah dari kelas 5 SD. Alhamdulillah waktu itu dari modal yang cuman sekian belas juta saya pinjam dari kakak saya, adik saya. Kemudian adik saya udah lebih maju dari waktu itu ya. Adik saya dulu kan presenter berita ya di SCTV. Jadi udah punya duit. Nah kakak saya juga udah kerja. Saya minjam uang cuman modal yang satu kalau nggak salah 12 juta, yang satu 16 ya. Nah, alhamdulillah dalam waktu setahun, percaya nggak percaya ini bisa jadi miliaran. Luar biasa. Nah, ini berdasar pengalaman saya ya. Ada hal-hal yang memang kita nggak boleh lupakan, yaitu yang namanya pintu langit. Jadi mau kita jaringan sekuat apapun, perencanaan sebagus apapun, kalau Allah nggak bukain pintu langit juga belum tentu kita bisa kebuka. Nah waktu penghasilan saya masih 2.500.000-an waktu itu tuh awal tahun 2000-an, itu saya minta ibu saya, sorry ini bukannya ria ya, tapi kan saya diminta berbagi pengalaman. Iya kan. benar-benar. Ini saya yang bertanya. Saya minta ibu maksud. saya cari anak yatim di sekitar rumah. Dapatlah waktu itu 15 anak yatim di sekitar rumah kami. Mau nambah nggak bang? Kebetulan saya anak yatim. Iya, kalau kita tambahin yang keberapa. Kemudian kita kasih 50.000 waktu itu per orang. Jadi penghasilan tuh masih 2,5, kita udah kasih anak yatim tuh 50.000 dikali 15 ya, sekitar 7,5 ya. Iya. Itu alhamdulillah yang namanya kontrakan rumah, beli susu anak, semua nggak ada yang kekurangan. Ada aja juga penghasilan yang lain-lain, dan sampai hari ini udah bertambah, udah puluhan ya. Dan sampai hari ini pun juga saya malah belum pernah langsung ngumpulin mereka ketemu, enggak. Karena kebetulan ada juga pesan dari ibu saya menarik, bagus juga. Nah, jadi kita nggak usah ngumpulin mereka lah, karena kasihan, takut mereka malu. Jadi kita nyamperin ke rumah mereka. Nah kebetulan juga nggak kita langsung. Iya. Kita minta tetangga kita yang untuk ngasih ke anak-anak yatim tersebut. Sampai hari ini pun saya nggak ketemu. Kalaupun ketemu cuma tapi saya nggak bilang ini ayo saya ngasih nih, saya nyumbang ya, enggak.
saya takut ria. Kalau kata orang kan usap-usap kepalanya apa, itu mungkin orang yang ilmunya udah tinggi. Nah, saya rasa saya belum setinggi itu. Jadi sampai hari ini pun ya udah kayak gitu. Yang berjalan alhamdulillah kita main dan hari ini udah bukan 15, udah banyak. Dan dalam waktu setahun itu saya percaya nggak percaya bisnis yang tadi cuma puluhan juta bisa jadi miliaran omset saya. Miliaran jadi puluhan miliar. Dan banyak yang saya sebenarnya bisa saya ceritakan lebih dalam, tapi hal-hal yang sebenarnya kelihatan nggak masuk akal. Tapi akhirnya memang faktanya terjadi. Yang saya menang tender yang tendernya di Roma loh, Indonesia. Luar ya. Tapi kita bukan berangkat ke Roma, kita biddingnya dari sini dan offeringnya dari sana, bidding dari sini, kemudian kita bisa menang kayak gitu-gitu. Dan banyak lagi dalam perjalanan hidup saya yang kemudian alhamdulillah merasa Allah berikan kemudahan. Jadi yang paling penting sih saran saya, jangan lupa mau kita sekuat apapun, modal kita sebesar apapun, jaringan kita sekuat apapun, tetap ketuk pintu langit. Itu perjalanan hidup. Saya lihat tadi yang pertama keberhasilan itu tidak mungkin tanpa kerja keras. Yang kedua doa orang tua dan pintu langit dari Tuhan Yang Maha Esa. Iya. Ya itu luar biasa sekali ya, dari kelas 5 SD bisa kita lihat sampai jadi seorang pengusaha yang luar biasa dan cukup menjadi pengusaha yang rendah hati. Ini ada satu lagi saya perlu jelaskan ya. Ini ada hal menarik. Saya nggak perlu malu kok menceritakan. Waktu saya mau menikah sama istri saya. Menikah sama istri. Waktu nikah sama istri. Emang pernah nikah yang nggak sama istri? Oh. Itu bercanda. Itu kawin. Itu kawin, ini nikah. Iya. Jadi saya punya uang. Saya bilang sama istri saya, ayo kita nikah yuk, kita resepsi. Oh ayo katanya. Ini gimana nih, ini ada uang segini, kita mau resepsi di gedung nggak? Iya ayo dong, di gedung dong, kata istri saya. Nah kebetulan kan waktu itu karena saya aktivis, saya pernah rapat bareng presiden, istri saya ikut waktu masih pacaran tuh tahu jadi gitu. Terus kemudian saya pernah rapat bareng menteri, jenderal dan lain-lain. Jadi kita bilang udah kalau kita nikah nih, kadang aktivis juga waktu itu kalau nikah dipikirkan balik modal karena undang pejabat tuh pasti banyak nih yang nyumbangan gitu. Terus tapi kan istri saya juga tahu bahwa saya dulu ngurus anak jalanan di Depok. Saya tidur bareng mereka di stasiun. Akhirnya begitu mereka bisa saya pindahkan ke rumah singgahnya, saya tidur bareng mereka di rumah singgah. Mereka nggak pakai sendal, bajunya bau, compang-camping dan banyak waktu itu mereka. Ada yang memang udah mandi tapi masih banyak juga kan yang masih belum bisa hidup secara teratur ya seperti itu. Nah, kemudian saya bilang sama istri saya, udah kalau gitu berarti kita undang juga dong ya anak-anak jalanan yang itu, yang saya bina itu semuanya. Oh ya udah nggak apa-apa dong kata istri saya, undang juga dong. Yaudah. Tapi gini ya, mereka nanti kalau nggak pakai sendal sama bajunya yang bau gitu, masih ada yang masih ini. Yang anak jalanan belum terbina banget nih, nggak apa-apa juga ya. Oh jangan kata istri saya. Kenapa jangan? Ya iyalah jangan, masa bareng sama pejabat-pejabat nanti bau-bau loh mereka. Saya bilang loh, kan nggak mungkin kita ngundang mereka terus kita persyaratkan, bajunya harus gini ya, harus pakai parfum ya, harus pakai sendal atau sepatu ya, nggak mungkin. Kita yang nyediain dong. Terus gimana dong kalau gitu? Ya janganlah, jangan diundang, yang kita undang ya ini teman-teman yang ini kan. Masih diskusi sama istri saya. Akhirnya kesimpulan kami apa? Loh, kalau gitu ngapain kita undang orang yang bisa makan? Ngapain kita 2 jam berdiri di pelaminan, terus kita undang semua orang, sebenarnya orang itu pada orang bisa makan. Sementara orang yang nggak bisa makan, teman-teman saya nggak bisa kita undang. Akhirnya apa? Akhirnya saya putuskan kami menikah di kampung sama istri saya dengan uang yang kami miliki. Yuk kalau gitu kita nikah di kampung aja deh. Ini cerita bukan asal cerita sekedar buat ini ya, buat framing atau enggak. Ini bisa nyata ya. Kisah nyata. Ini kisah nyata, bisa luar biasa sekali. Saya nikah di kampung, akhirnya kampung istri saya di Jawa Timur, di Jember. Kemudian uang yang tadi buat nikah kita, ya kita belikan bahan pokok, potong sapi dan bagiin ke orang-orang kampung yang masih susah itu. Walaupun waktu itu sempat ribut di keluarga istri saya. Kenapa? Karena nggak setuju. Maunya kan resepsi. Iya. Kalau keluarga karena saya mempunyai ibu aja, alhamdulillah ya ibu sih ya udah terserah saya aja. Iya. Tapi sempat ribut di keluarga istri saya, dan alhamdulillah istri saya juga istiqomah, tetap mempertahankan pandangannya bahwa ya udah kita nikah di kampung. Jadi kita cuma nikah, habis itu pengajian malamnya selesai. Dan sorry ya saya
Apa kadang kan pernikahan tuh suatu yang dibanggakan, yang mewah-mewah, keren apa. Saya nggak malu kalau menceritakan hal yang seperti ini gitu. Berarti sudah terbiasa dengan cara berbagi ya, bagaimana Iya, dalam artinya di sini segala aspek apapun dulu itu. saya waktu di kampus teriak-teriak tentang rakyat, tentang masyarakat susah, kita bagaimana mengadvokasi buruh, petani maupun nelayan. Jadi waktu itu ya pernikahan itu bagian dari saya mengaplikasikan yang namanya pikiran, tindakan dan ucapan harus sejalan. Betul. Seperti itu. Aplikasinya salah satunya pada momen pernikahan. Iya, saat itu dan saya merasa itu bukan hal yang malu untuk saya ceritakan hari ini, walaupun wah kok kita dulu mewah lu, nikah kita saksinya presiden, Ya, wapres. ada juga kayak wah gitu nikah ya. kita ini. Ya silakan, semua punya hak masing-masing dan itu punya kebanggaan masing-masing. Saya tetap hargai, tapi saya nggak malu menceritakan bahwa ini loh sejarah hidup saya kayak gitu. Itu sih kayak gitu. Belum tahu nih, Bang Chandra mencalonkan diri. Iya, ini berarti politik. Dan mencalonkan diri menjadi Itu yang akan memimpin bersama-sama dengan Bang Supian Suri Iya. Untuk membuat Depok harus baik. Betul ya Bang? Betul. Depok menjadi kota yang maju. Oh, berarti kita sekarang ini lagi ketemu sama calon wali kota dong. Betul. Iya dong. Sekali calon wali kota ya. Besok kalau udah ini Ya, orang jangan lupa. keturunan Mindang, insya Allah jadi wakil Sekarang wali enak kota nih salaman Depok. nih. Ntar kalau udah jabat Wah. nggak bisa lagi nih. Lama-lama ini Malah lebih sering. Lama-lama lebih sering, luar biasa sekali. Jadi apa sih Bang Chandra lihat tentang Depok ini? Ini pertanyaan kita sebelum pertanyaan itu diambil alih sama Dazul nih. Tadi kan teman-teman bilang ingin perubahan untuk Depok maju. Apa yang perlu dirubah dari Sehingga Depok kita ini? anggap Apa? Depok ini belum menjadi kota yang maju. Sebagai contoh kemarin saya ke Lewinanggung. Saya ketemu masyarakat, saya tanya, kalau dari sini mau ke nyampein aspirasi ke DPRD atau mau ngurus surat-surat ke pengadilan negeri atau mau ngurus surat-surat ke BPN atau kasarnya mau ke pusat pelayanan publik lah. Orang bilang pusat pelayanan kota Depok sebagian udah pindah ke GDC kan. Naik apa? Transportasi Transportasi ya. berarti publiknya. Nggak ada. Orang Lewinanggung bilang. Terus kalau orang, saya waktu ke Cinangka sama ke Daung juga saya nanya berapa kali kalau naik ke sana. 3 kali naik. Itu pun juga sebelum-sebelum mereka masih harus nyambung naik ojek. Baru sebulan 2 bulan belakangan yang kata ada mobil wuling. Itu pun jadwalnya juga nggak jelas. Artinya apa? Bayangkan bagaimana publik mau menjangkau pusat transportasi publik publik mau menjangkau pusat pelayanan publiknya tidak ada transportasi publik. Betul. Berarti bisa kasih simpulkan ini bukan kota yang maju. Bukan ya. Dalam tata kota modern namanya transportasi publik itu menjadi hal yang utama, bagian utama dari Transportasi itu ya. tata kota. Oke. Saya balik nanya, Iya. pernah nggak waktu anak baru lulus SMP atau SD atau SMP ya ditawarin, kalau masuk SMA ini sekian juta, masuk SMP ini sekian Nah itu juta. sering. Pernah nggak? Sering. Yes, karena anak saya juga kayak gitu ditawarin kayak gitu. Mumpung Dan ketika saya ketemu masyarakat di mana-mana, semua mengiyakan bahwa terjadi praktek itu. Pertanyaannya apakah berarti ini kota yang maju? iya. Masih terjadi praktek jual beli Nah, kursi ketika- di sekolah negeri. Bisa nggak Bang Chandra untuk nanti suatu saat jika duduk Bukan nanti suatu saat itu harus dilakukan. Setelah dilantik, setelah dilantik Setelah ya. nanti itu harus terjadi. itu kita berantas langsung. Kenapa? Karena orang-orang yang mengadukan nanti kalau perlu kita kasih hadiah Reward. dan akan kita pastikan anak kita tetap masuk sekolah. Saya tinggal nunggu hadiah nih kayaknya nih. Yes, mengadu ya. Salam lagi. Mengadu. Terima kasih Bang Chandra, luar biasa. Jadi gini, Beliau ini. yang namanya layanan dasar baik pendidikan maupun kesehatan itu adalah hak setiap warga negara. Iya betul. Sebagaimana sila kelima, tujuan kita bernegara yaitu Keadilan sosial. keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Iya. Dan itu menjadi motivasi kami maju menjadi wakil wali kota Depok dan juga wali kota ya bersama Pak Supian Suri untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh warga Depok. Bukan sekedar kampanye nih ya. Yes, Kita bisa buktikan rame-rame. sehingga apa? Nggak ada lagi nih orang yang punya duit yang cuma bisa karena dia berhasil nyogok dia masuk sekolah negeri. Itu namanya sebuah bentuk ketidakadilan. Semua punya hak untuk mendapatkan sekolah bersekolah. Maka salah satu program kita adalah jaminan bersekolah. Caranya apa? Gampang kok. Misalnya gini. Oke lah, misal di Kecamatan Sukmajaya ada 100 kursi bangku SMP negeri misalnya. Ya.
Terus kemudian ada 150 lulusan SD. Berarti kan ada 50 yang nggak ketampung di sekolah negeri. Pertanyaannya mau kita diemin dulu nunggu sampai kita ngusulin sekolah negerinya jadi ada, atau mau langsung kita eksekusi saat itu juga? Pastinya kan kita eksekusi saat itu juga, karena kasihan dong anak itu nunggu. Sebab kalau namanya bikin sekolah belum dari perencanaan, belum dari pengusulan anggaran, pengesahannya, belum pencairan anggarannya, belum pembangunan, belum perekrutan guru-guru, itu bisa mengakan waktu bertahun-tahun. Iya. Gitu loh. Iya kan? Iya. Nah, jadi apa kita eksekusi saat itu juga? Jadi kita petakan kursi-kursi sekolah-sekolah swasta yang ada di Sukma Jaya, ya kan? Kemudian yang 50 tadi nggak ketampung, masukin ke sekolah-sekolah swasta itu. Pemda yang bayarin. Pemda yang bayarin. Sehingga isu terkait masalah biaya terselesaikan. Kan banyak kan orang kenapa sih mau sekolahin di negeri tapi nggak di swasta karena masalah biaya. Nah itu terjawab sudah isu itu. Tapi ada satu isu lagi terkait masalah kualitas, itu yang nggak boleh dilupa juga. Sehingga kita nanti akan paksa sekolah-sekolah yang ada di Depok untuk melakukan standarisasi sebagaimana sesuai standarisasi nasional. Sehingga jangan juga bikin sekolah tapi akhirnya masyarakat nggak mendapatkan kualitas yang baik di sana. Oke, luar biasa sekali terjawab semua ya. Dengan standarisasi yang dilakukan tadi, misalnya akreditasi B+ minimal gitu misal. Sehingga nanti dua isu tadi terjawab semua tuh masalah-masalah tadi. Pertama masalah biaya, kedua masalah kualitas. Orang tua yang 50 anak tadi nggak perlu cemas juga ketika dimasukin di sekolah swasta yang dibiayai Pemda. Nggak usah takut, wah ntar pendidikan ntar nggak berkualitas. Enggak, tetap yakin, oh ini tetap ya berkualitas. Dan ini kan masalah gampang kan? Iya benar. Saudara yang tadi saya omongin gampang loh, tinggal pimpinannya gimana? Masalah gampang yang sulit sekali. Ya kenapa ada sekian puluh tahun ini masih ada ribut-ribut masalah kemarin sekolah sampai ada yang ngukur-ngukur. Betul. Apa pakai meteran dan bahkan ya itu praktek jual beli bangku sekolah itu yang terjadi. Iya. Dan ini yang menurut kami akan kami berantas. Dan saya ke mana-mana ketemu warga, saya bilang kami nanti akan seret langsung pelaku-pelaku jual beli bangku sekolah negeri ini ke KPK. Seperti itu. Kita dukung ini. Banyak sekali diaspora perantau kita itu dari Jawa, dari manapun yang punya kasus sama. Dan anak jadi karena concern kami di pendidikan, di Depok. Karena concern kami di pendidikan, ini yang perlu dicatat bahwa slogan kami kan perubahan untuk Depok maju. Ya, buat saya nih omong kosong Depok maju kalau kualitas sumber daya manusianya masih rendah. Berarti pendidikan yang katanya kita dorong. Jadi Depok maju adalah dengan indikator kualitas sumber daya manusianya tinggi. Salah satu parameternya apa? Para sumber daya manusianya ini mengenyam pendidikan sampai pendidikan tinggi. Nah sehingga juga kami bisa simpulkan sesuai dengan kebutuhan dan tantangan era saat ini, pendidikan yang layak itu bukan hanya sampai SLTA lagi, tapi sampai perguruan tinggi. Oleh karenanya kami juga keluarkan program kuliah gratis buat warga Depok. Sehingga apa? Tidak ada lagi warga Depok yang nggak bisa kuliah karena alasan nggak ada biaya. Disitulah namanya keadilan sosial akan terwujud. Program tadi. Ya kuliah gratis tadi. Jadi mereka-mereka yang nggak ada biaya, yang nggak mau pasti kalau punya biaya maunya kan kuliahnya yang di hebat-hebat atau di mana di negeri. Nah kita akan kerjasama kampus-kampus yang ada di Depok, misalnya BSI atau JGU atau Universitas Insan Cita, itu untuk kemudian menyediakan kursi-kursi untuk kerjasama sama kami. Ya kita yang biayai. Pemda yang biayai mereka-mereka yang jadi dalam bentuk bantuan kuliah gratis ataupun dalam bentuk beasiswa. Dan kami tidak akan persulit, nggak akan kita bikin ribet. Wah kisnya harus begini, nggak akan. Tapi kita akan pastikan semua warga Depok memiliki hak yang sama untuk mendapatkan kesempatan mengenyam pendidikan tinggi. Dan itu tujuannya supaya kita memiliki sumber daya manusia yang berkualitas tinggi. Karena pengalaman saya, ini yang perlu untuk dicatat berdasarkan dari pengalaman, kita berbagi pengalaman ya, bukan saya mau menggurui, bahwa sumber daya manusia itu adalah kunci utama. Sumber daya manusia itu adalah kunci utama dari majunya sebuah organisasi. Organisasi bisnis mau modalnya sebesar apapun, tapi sumber daya manusianya bobrok, pasti akan hancur. Tapi organisasi bisnis, organisasi usaha, modalnya sekecil apapun, sumber daya manusianya bagus, ya, human capitalnya bagus, itu pasti akan berkembang uangnya, kekayaannya. Seperti itu. Itu pengalaman berharga yang saya dapati dari
Mungkin karena Pak Chandra ini kesibukannya cukup luar biasa sekali ya. Kita juga nggak enak juga berlama-lama. Apa politik apa dulu mau tanya nih? Tajul ada yang mau ditanyakan Tajul? Sebenarnya gini. Ntar besok nggak mau wawancarain saya lagi. Pertanyaan aja nih. Gini aja. Depok itu kan kota urban. Iya, kota urban. Di sini tuh semua suku, semua daerah ada di sini. Iya, Tajul. Orang Jakarta pun domisilinya di Depok. Kan gitu kan. Itu persoalannya bukan sedikit lagi, luar biasa itu, Bang. Jadi kira-kira treatment apa yang Abang punya untuk para diaspora yang ada di kota Depok ini dari berbagai suku tadi, terutama kayak Madura, Padang, Jawa dan seterusnya tuh bisa berkontribusi dalam ekonomi dan pembangunan kota Depok. Oke. Gitu. Mereka kan punya kelompok-kelompok di sini. Iya. Jadi gini, pertama yang kita harus sadari tadi benar bahwa Depok ini beragam. Depok ini sangat heterogen penduduknya. Urban. Ya. Penduduknya juga mayoritas penduduk komuter. Betul. Yang dia Mondar-mandir. kalau siang bekerja di Jakarta, malam pulang ke sini seperti itu. Nah tadi dari keberagaman tadi, ini kan sebenarnya sebuah kekuatan kalau kita bisa melakukan harmonisasi. Wow. Bahwa kemudian yang namanya suku Padang, yang namanya Madura, yang namanya Batak, yang namanya Betawi, yang namanya Sunda, ya ketika sudah bercampur di sini, tinggal dalam sebuah rumah, dalam sebuah wilayah yang namanya Depok, mereka juga sebenarnya sudah menjadi bagian dari warga negara Indonesia yang tinggal di Depok. Di mana kerukunan-kerukunan yang ada di antara masing-masing suku yang ada yang tadi juga katanya heterogen, itu ya harus kita jaga menjaga dengan cara membangun sebuah komunikasi antar latar belakang atau mungkin kalau memang ada antar kesukuan yang sehat dengan cara apa? Melibatkan semua loh, bukan hanya satu kelompok. Betul. Ya, semua kelompok dengan berbagai macam latar belakang, baik agama, suku, golongan, untuk berpartisipasi dalam pembangunan di Kota Depok. Semuanya tanpa pilih-pilih. Seperti itu sih. Jadi dalam pembangunan Kota Depok, ayo mari kita sama-sama kita bangun Depok bareng-bareng, kita bangun Depok sama-sama. Seperti itu sama-sama katanya istilahnya. Kita semua ini bertanggung jawab untuk membenahi, tidak bisa beliau sendiri. Nah, tapi beliau adalah seorang yang menjadi kepala daerah nantinya yang untuk membenahi semua. Oke, luar biasa sekali. Itu luar biasa sekali jawaban yang part yang kita pernah dengar dari tadi. Mudah-mudahan ini bukan pertemuan kita yang terakhir ya Bang Chandra ya. Sampai nanti setelah dilantik kita Oke. Terus. Jangan lupa tuh kawan-kawan yang lagi menonton khususnya di Depok, ayo kita dukung bersama-sama orang awak. Dan yang jelas orang Depok juga. Oke. Seperti biasanya, majulah Minangkabau, majulah Indonesia bersama saya Dapan Mulifa dan saya Zulkadil Lefran, dan Pak Chandra Ramansyah Ramansyah di Mulifa Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.